Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal untuk uji kompetensi khususnya untuk SMK Al-Mukti tahun 2021 untuk soal network administrator media yang akan diujikan oleh lembaga sertifikasi profesi. Kita langsung ke jenis soalnya atau bentuk soalnya. Itu dalam kegiatan uji kompetensi ini ada sebagai teknisi jaringan. Tugasannya sebagai teknisi jaringan adalah merancang skema jaringan yang akan dibuat dan menentukan spesifikasi perangkat yang akan digunakan dengan rincian sebagai berikut. Kita akan mengkonfigurasi jaringan menggunakan perangkat mikrotik. Konfigurasi routernya meliputi DHCP client, wireless LAN, IP statis, ya, kemudian perubahan password admin, membuat hotspot, membuat dua user profile hotspot dengan limitasi bandwidth sesuai dengan yang ada di soal, kemudian ada blokir situs, case administrator untuk web proxy-nya. Jadi kita memblokir situs menggunakan web proxy. Konfigurasi wireless LAN-nya meliputi perubahan SSID dan perubahan DHCP pool. Kemudian untuk konfigurasi laptop A dan laptop B, jadi ada dua laptop. Nanti laptop A itu terhubung ke wireless dengan IP-nya dinamis, laptop B terhubung melalui kabel dengan IP-nya statis dengan IP yang sudah ditentukan di soal. Kemudian untuk pengujiannya, ya, ini implementasi topologi sesuai dengan ketentuan sampai berikut. Mengikuti prosedur kerja, prosedur kesehatan kerja K3, LH, desain skema yang akan dibuat, membuat rincian perangkat, merancang pengalamatan IP, melakukan pemasangan non-manageable switch, melakukan pemasangan konfigurasi jaringan LAN, melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan nirkabel atau WLAN, melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan internet, konfigurasi IP hotspot dan manajemen bandwidth, konfigurasi blokir situs, itu menggunakan web proxy. Kemudian pengujian dari laptop A yang terhubung wireless, itu koneksi internetnya diuji, DHCP client-nya diuji, user hotspot, blokir situs. Kemudian laptop yang pakai kabel itu koneksi internet dan static client. Untuk gambar topologinya seperti ini, dari internet masuk ke Ethernet 1 mikrotik atau router. Di Ethernet 1 itu IP-nya pakai DHCP client. Kemudian Ethernet 2 pakai kabel ke switch, kemudian dari switch ke laptop itu IP-nya 192.168.2.1/29. Jadi laptop B-nya nanti IP-nya statis mengikuti dengan network Ethernet 2. Kemudian yang wireless ke laptop A itu IP-nya dinamis dengan IP WLAN satunya adalah 1.1/28. Oke, kita langsung konfigurasi. Pertama, kita buka dulu Winbox. Pastikan Anda sudah melakukan hard reset ke mikrotiknya dengan username admin, passwordnya dikosongkan. Kalau setelah Anda hard reset mikrotik, itu pasti adminnya, kalau usernya admin, passwordnya kosong. Dan kalau hard resetnya berhasil, kita menghubungkannya pakai LAN, ya. Kita menghubungkan dari mikrotik Ethernet 2 ke laptop, ya. Kita pakai LAN dengan menggunakan DHCP, jadi DHCP-nya kita enablekan. Kemudian dibuka Winbox-nya, di tab Neighbor ini kita refresh. Nah, kalau misalkan hard resetnya sudah berhasil, itu harusnya terdeteksi satu Winbox, satu mikrotik di sini dengan IP address 192.168.88.1. Ini adalah IP default dari mikrotik kalau sudah di hard reset. IP ini ada di port Ethernet 2 atau Ether 2 dengan identitinya mikrotik. Nah, kita langsung connect saja ke mikrotiknya. Kita klik MAC address-nya. Kenapa saya pilih MAC address untuk login? Karena kalau IP address, nanti IP address-nya akan dihapus. Kita akan remove configuration. Fresh install, jadi nggak ada konfigurasi apapun. Kita klik MAC address-nya. Pastikan username-nya admin, password-nya kosong. Klik connect. Nah, setelah di-connect, biasanya akan muncul kalau kita sudah hard reset, itu ada muncul router OS default configuration. Jadi di OS ini ada konfigurasi defaultnya kalau Anda hard reset. Contohnya,
LAN configuration-nya, IP address-nya 88.1, ada DHCP enable, DHCP servernya enable, DNS enable, bla 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 bla. Nah, ini kita akan hapus karena kita akan mengkonfigurasi sesuai dengan yang diberikan oleh soal. Kita klik remove configuration. Biasanya setelah di remove configuration itu semua konfigurasi default MikroTik ini akan hilang. Dan biasanya dia akan ada yang disconnect, ada yang tidak. Nah, ini disconnect. Kalau disconnect gini, kita tinggal reconnect saja, connect ulang. Nah, biasanya ini sudah hilang konfigurasinya. Di IP address juga sudah kosong. Nah, ada kasus wizard atau window atau jendela remove configuration itu tidak muncul. Kalau tidak muncul, kita bisa melakukan soft reset. Kalau tombol remove configuration yang tadi tidak muncul. Caranya adalah sistem reset configuration. Kita checklist no default configuration-nya supaya tidak ada konfigurasi default MikroTik lagi. Jadi sudah kosong konfigurasinya. Jadi kita begitu MikroTik-nya reboot, kita langsung konfigurasi. Checklist no default-nya, reset, yes. Kemudian ini biasanya dia MikroTik-nya akan mereboot atau merestart dan Winbox-nya dia akan disconnect. Kalau Winbox-nya sudah disconnect, baru kita reconnect lagi. Baru kita mulai konfigurasi karena sudah di remove configuration dan di reset secara soft reset atau reset secara software. Jadi kalau hard reset kan kita menekan tombol reset untuk meresetnya. Kita reconnect lagi. Ini belum standby, MikroTik-nya belum selesai bootingnya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Di tab navigate ya, kita pastikan kita ada di tab navigate, kita refresh. Kalau misalkan MikroTik-nya sudah ready, biasanya akan muncul MAC address di sini. Itu nggak makan waktu sampai 5 menit sih biasanya. Nah, ini sudah muncul dengan IP address-nya sudah 000 karena kita sudah reset configuration-nya, kita checklist no default configuration-nya, jadi dia tidak ada konfigurasi default lagi. Klik MAC address-nya, klik connect. Nah, pertama sesuai dengan yang ada di soal. Di soal itu saya bagi dua window-nya biar jelas kelihatan soalnya sama MikroTik-nya. Untuk yang pertama, kita bikin dulu header 1, kita bikinkan di DHCP client. Langkahnya adalah masuk ke IP, DHCP client, ya. Kemudian di tab DHCP client ini kita add. Nah, yang akan di DHCP client kan adalah Ethernet 1 karena Ethernet 1 yang terkoneksi ke internet. Untuk yang lainnya nggak usah dirubah, checklistnya nggak usah dirubah, default route-nya juga nggak usah dirubah. Kita klik apply, kita lihat statusnya di sini masih stop. Ketika kita klik apply, ini harusnya dia bound. Bound itu artinya dia mendapatkan IP. Kita lihat di kolom status ini, di tab status. Kita sesuaikan IP yang kita dapat dengan IP yang diberikan oleh ISP. Kalau sesuai cocok berarti udah selesai. DHCP client sudah berhasil dapat IP. Oke. Kemudian kita masuk ke IP address. Ya. Kita masuk ke IP address untuk memberikan IP address untuk WLAN 1, ya. IP address add. Nah, kita add dulu yang WLAN 1 berapa IP-nya. Masukkan 192.168.11/28. Ini nggak ada spasi ya. Ini untuk WLAN 1, oke. Langsung di oke. Kemudian kita masukkan untuk Ethernet 2, tambah lagi 192.168.21/29. Interface-nya adalah Ethernet 2, kita oke. Nah, kalau ada pertanyaan kok ini warnanya merah yang ini, ya. WLAN 1 kok warnanya merah karena WLAN 1-nya belum di-enablekan dan belum ada klien yang connect ke wireless. Jadi makanya dia warnanya merah untuk WLAN 1. Setelah itu kita langsung ganti password untuk admin. Password untuk admin routernya adalah ujian LSP bintang. Bintang itu nomor urut, ya. Bintang ini diganti dengan nomor urut peserta. Kemudian kita masuk ke sistem.
bisa langsung ke password. Kalau yang dirubahnya adalah password admin, kita bisa langsung ke sistem password. Tapi kalau yang dirubahnya adalah password untuk user yang lain, kita harus masuk ke sistem user. Nah, karena yang dirubahnya admin, kita langsung masuk ke sistem password. Out passwordnya kosong, karena sesuai dengan konfigurasi default itu nggak ada password mikrotik. Kita masukkan di kolom new password. Ya. Ujian LSP nomor urut. Bintang itu diganti dengan nomor urut. Kita confirm passwordnya, change, oke, selesai. Sekarang kita bikin hotspot. Kita bikin IP hotspot. Di IP hotspot ini kita masuk ke tab server. Tab server, hotspot setup. Yang akan dijadikan untuk interface yang akan dijadikan hotspot adalah interface WLAN 1. Ini sudah di WLAN 1. Next. Yang dimaskurinkan adalah IP-nya ini betul, next lagi. Nah, ini di address pool network. Kita sesuaikan dengan WLAN. WLAN ini adalah DHCP pool-nya dari 11 sampai 14. Kita sesuaikan di sini. Jadi start IP-nya dari 11 sampai 14. Kita next. Select sertifikatnya nggak usah. SMTP servernya nggak usah, di next lagi. DNS server juga nggak usah, karena kita sudah DNS-nya otomatis. Nah, ini DNS name-nya sesuaikan dengan di soal nama sripeserta.net. Misalkan, ini nanti Anda rubah sesuai nama Anda, jangan diikutin di video, nama peserta.net. Strip ya, pakai strip kalau ada dua kata. Jangan pakai underscore atau spasi, nggak bisa, harus pemisahnya pakai strip. Next. Ini local hotspot usernya admin 0, next. Nah, setup complete. Kemudian kita akan buat 2 buah user profile. 2 buah user profile, di mana user profile pertama untuk guru dan user profile kedua untuk siswa. Untuk user profile pertama, guru, add. Ini ada di, saya balik lagi, ini ada di tab user profile, add. Di tab general, ini nama user profile-nya dulu. Nah, untuk limitasi bandwidth yang ini, upload-nya, download-nya 1 mega adalah di rate limit. Rate limitnya kita klik 1M, garis miring 1M. Jadi B-nya nggak usah dibawa, M-nya M kecil juga bisa. Ya. Kemudian, ini kita oke. Kita bikin satu lagi user profile untuk siswa. Rate limitnya adalah untuk siswa adalah 512 kilobit per second. Berarti kita tulis 512K per 512K. Oke. Kemudian untuk kita pindah ke tab user. Kita bikinkan usernya. User guru dengan password guru. Tambah. Kita add. Name-nya adalah guru. Passwordnya guru. Profilnya guru. Ya, kita rubah profilnya dulu. Oke. Kemudian tambah lagi satu lagi untuk siswa. Siswa passwordnya siswa, profilnya siswa. Nah, kalau sudah kita oke lagi, ini upload download sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tab server profile. Nah, di sini biasanya ada masalah kalau misalkan di server profilenya kita login cookie-nya dijalankan. Kalau login cookie-nya dijalankan, kita nggak bisa logout nanti. Ya, nggak bisa ganti user dari guru jadi siswa, dari siswa jadi guru. Makanya kita harus masuk ke server profile dulu. Untuk hotspot profile 1, nah yang ini, karena sesuai dengan DNS-nya ini, berarti kita rubah hotspot profile 1, double klik. Di tab login, di sini, tab login, kita uncheck atau hilangkan checklistnya yang cookie. Ya, yang cookie checklistnya dihilangkan. Nah, ada juga beberapa yang HTTP pub-nya di checklist, boleh, nggak di checklist juga boleh. Biasanya standarnya saya pakai dua HTTP ini, cap dan pub. Bisa dua-duanya di checklist atau biasa salah satu di checklist juga nggak masalah sebenarnya. Kalau misalkan satu ini, oke, kita checklist, terus oke. Masalahnya biasanya ada beberapa handphone yang tidak support HTTP cap. Ya. Makanya kita aktifkan HTTP pub-nya juga, supaya semua handphone itu support dengan protokol yang berbeda. Oke. Kemudian kita masuk ke
Blokir situs. Blokir situs itu kita akan bermain di web proxy. Itu adanya di menu IP web proxy, ya. Di web proxy ini di tab general yang di checklist ada 3, enable, cache on disk, dan always from cache. Enable berarti proxy-nya kita jalankan, cache on disk adalah berarti situs-situs yang pernah dibuka itu akan disimpan di cache. Cache-nya disimpan dalam disk, dalam penyimpanan mikrotik. Kemudian always from cache maksudnya setiap klien yang mau buka website itu harus ngecek cache dulu. Ada nggak websitenya di cache? Sudah pernah dibuka belum? Itu maksudnya dari always from cache. Kita kemudian untuk cache administrator yang ini, kita ketikkan di sini cache administrator, ya. Kita ketikkan di sini nama underscore peserta ujian SP.com, nanti namanya Anda sesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Kalau sudah, kita klik apply. Lihat statusnya di bawah masih stop, kita klik apply. Nah, kalau statusnya pass stroke atau running, berarti udah jalan web proxy-nya. Nah, kalau sudah jalan, kita masukkan situs yang akan kita blokir. Yang akan kita blokir adalah Linux ORID. Kita masukkan ke akses. Nah, di akses ini kita add, ya, kita add source address-nya atau SRC address-nya adalah kita masukkan network WLAN 1 karena kita akan memblokir proxy dari klien yang masuk ke WLAN 1. Berarti kita masukkan networknya di sini 1.0 karena kalau network ya biasanya belakangnya 0 karena ini per 28 sesuai dengan perhitungan ini networknya 0. Kemudian DST host-nya, destination host, itu yang akan diblokir ada Linux ORID. Nah, biasanya ada yang mengetikkan www.linux ORID, ada yang langsung ketik Linux ORID. Nah, untuk mensiasati yang tidak mengetikkan www.nya, kita rubah jadi bintang www.nya linux.or.id. Jadi depannya itu sudah diwakili sama simbol bintang. Action-nya kita rubah jadi deny. Ya. Kemudian kita oke. Kalau sudah selesai, close, ini oke. Kita masuk ke firewall. Kita masuk ke firewall, IP firewall. Nah, di tab NAT ini, ya, di tab NAT ini kita akan bikin 2 firewall NAT atau rules. Ya, di tab rules ini kita akan bikin 2 NAT. Add yang pertama, kita akan bikin source NAT untuk koneksi ke internetnya. Out interface-nya adalah Ethernet 1, interface yang terkoneksi ke internet. Kemudian kita pindah ke tab action. Action-nya adalah mass curate. Oke, selesai. Kita tambah satu lagi NAT untuk meredirect web proxy. Jadi proxy-nya ini jadi proxy transparent. Add di generalnya ini, di generalnya ini adalah kita pilih chain-nya yang destination NAT atau DST NAT. Kemudian source address-nya adalah sama seperti source address yang tadi di web proxy. Kita masukkan network IP WLAN 1. Kemudian protokolnya TCP, tinggal diklik aja langsung muncul dia TCP-nya. Kemudian destination port-nya, port yang dituju adalah port 80 atau port web server. Jadi bukan secure web server. Dan perlu diingat, web proxy mikrotik hanya bisa memblokir port 80 atau web server, bukan secure web server. Linux ORID adalah ada web server biasa, jadi tidak secure, tidak pakai HTTPS server. Kita destination portnya adalah 80. Kemudian kita masuk ke tab action, kita redirect ke port berapa? Ke port 80. Oke. Nah, ini sudah. Ya, ini sudah. Kemudian kita pilih setting untuk DNS servernya. Kita masuk ke IP DNS. Nah, untuk kalau remote request-nya kita checklist supaya nanti klien bisa menggunakan DNS atau IP dari mikrotik ini dijadikan DNS untuk klien. Ini checklist, oke. Kemudian kita masuk ke menu wireless. Terakhir kita aktifkan wireless-nya. Klik menu wireless di tab Wi-Fi interface.
ya, tab WiFi interface ini ada WLAN 1, kita double klik WLAN satunya. Kemudian di tab wireless ini kita rubah modenya jadi AP bridge dengan SSID-nya kita sesuaikan dengan yang ada di SOA. SSID-nya yang ini kita masukkan di sini, nama underscore peserta atau ujian LSP sudah. Bisa di-apply dulu, langsung di-OK juga boleh. Nah, selesai. Ya, selesai, kita tinggal reboot mikrotiknya, ya. Kita tinggal reboot mikrotiknya supaya konfigurasi yang tadi kita terapkan itu berjalan dengan sempurna. Masuk ke sistem, reboot, yes. Nah, setelah dia mereboot, dia akan disconnect, ya. Jadi Winbox-nya dia akan disconnect. Kita langsung ke pengujian. Kita uji dulu laptop yang menggunakan wireless. Kita cek koneksi internet, kita cek DHCP client, kita cek user hotspot, kita cek blokir situs. Nah, kalau Anda mau masuk lagi, karena tadi sudah ini kan udah disconnect nih. Kalau Anda mau masuk lagi, jangan langsung reconnect, karena ini belum ada passwordnya. Karena tadi sudah diganti passwordnya, kita cancel dulu, baru masukin passwordnya tadi apa. Baru connect, ya. Kalau mau masuk lagi ke Mikrotik itu. Nah, kita sekarang melakukan pengecekan untuk laptop yang menggunakan wireless. Kita nyalakan dulu wirelessnya. Kalau wireless laptopnya belum nyala, kita nyalain dulu. Kita cari SSID-nya, ini SSID yang tadi kita buat. Connect. Kalau Windows 10 biasanya dia akan langsung membuka browser, ya. Dia akan langsung membuka halaman login. Kalau halaman loginnya tidak terbuka, otomatis kita harus mengetikkan DNS name-nya manual di browser tersebut. Bisa di Chrome, bisa di Firefox, bisa di Microsoft Edge, bebas ya. Dan kita ketikkan karena ini otomatis, jadi kita langsung ketik saja. Kita akan cek untuk user guru, apakah bisa atau tidak. User guru login dulu. Oke, ini di close saja kalau ada pop-up seperti ini. Ini sudah connect, ya, seperti yang tadi, koneksi internet, DHCP kliennya jalan enggak, user hotspotnya jalan enggak, blokir situsnya jalan enggak. Ini sudah connect, ya. Kita cek kecepatan di tab baru. Anda bisa membuka situs speedtest.net. Harusnya kecepatannya adalah 1:1, jadi 1 mega upload, 1 mega download. Sesuai dengan yang tadi kita settingkan. Ini agak lambat karena ya memang seperti inilah kecepatan bandwidth 1 megabit per second. Kita tunggu dulu sampai website-nya terbuka. Nah, ini sudah terbuka, kita cek, klik mulai. Benar nggak bandwidth-nya 1:1, ya? Oke, kita dapat 0,80 megabit per second, ya anggaplah itu 1 megabit, ya. Jadi, nah ini uploadnya hampir 1 megabit, ya. Apalagi kita bulatkan jadi 1 megabit. Berarti sudah benar settingan yang tadi, jadi tidak ngelos. Ngelos itu artinya bandwidth-nya jebol, kita setting 1 mega pas di speed test jebol 10 mega, 20 mega dan sebagainya. Ini anggap saja kita udah dapat 1 megabit. Kemudian kita ganti user yang satu lagi, user siswa, ya. Di tab sini kita bisa ketikkan domain name-nya, nama peserta.net, ya. Bisa di sini kita ketikkan domain name atau DNS name yang tadi Anda buat. Nah, bisa diketik sini. Nah, kalau sudah terbuka ini halaman status, ada klik log off di sini. Tombol log off kita klik. Kalau sudah di log off, nah, ini dia akan log off otomatis. Nah, kita klik, biasanya ada tombol login, klik login. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Kita cek yang siswa. Harusnya siswa itu dapatnya setengah mega atau 512 kilobit. Ini sudah login siswa, kita cek lagi. Speed test lagi di sini. Sekitar 0,4 atau 0,5 mega harusnya dapatnya, karena kecepatannya setengah mega, ya 0,4 ya 0,4
0,49, 0,5, berarti itu kan setengah megabit atau 512 kilobit. Itu konversinya. Oke, sudah dapat downloadnya segitu, uploadnya kita lihat, uploadnya juga harusnya segitu. Ya, setengah megabit atau 512 kilobit. 1 byte itu konversinya 8 bit ya. Jadi dengan 1 byte 10 bit. 8 bit. Oke, sudah dapat. Kemudian apalagi yang dites untuk hotspot sudah, blokir situs dan nanti di DHCP client ini belakangan. Blokir situs itu kita buka www.linux.or.id, enter. Nah, error forbidden, emang harus begini, harus keluarnya error forbidden atau terblokir. Case administratornya ini nama kita. Ya, nama kita di sini. Oke, sudah selesai. Tinggal terakhir kita cek ke wireless network and internet setting. Kita cek DHCP client-nya jalan nggak sih? Oke. DHCP client yang kita buat itu jalan nggak? Kita masuk ke Wi-Fi, klik kanan, status, detail. Ini harusnya di DHCP-nya enable ya. DHCP enable, yes. Dapat IP 1.14, betul. Karena IP WLAN 1 kita tadi setting 1 titik sekian. Close. Oke, ini pengecekan wireless sudah selesai. Sekarang kita cek yang bagian kabel, melakukan koneksi internet dan static client-nya jalan enggak. Oke, ini wireless-nya kita matiin dulu. Kita masuk ke internet setting, masuk ke change adapter option. Kita rubah Ethernet-nya, properties, kita rubah IP-nya menjadi IP statis di IP versi 4, kita checklist use the following IP address, kita masukkan IP address yang untuk laptop B. Laptop B itu IP-nya 192.168.22/29. 192.168.2.2. Per 29 itu biasanya netmasknya harusnya 248. Gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah IP untuk Ethernet 1. Maaf, Ethernet 2. DNS-nya juga kita bisa masukkan untuk IP Ethernet 2. Oke, ini sudah terisi seperti ini. Untuk DNS ini adalah DNS Google. Anda bisa menambahkan atau tidak, terserah. Ini second alternatif DNS saja. Oke, close. Nah, kemudian kita buka Chrome. Kita cek ya. Internetnya connect, oke, connect. Terus IP statisnya sudah tadi. Harusnya di sini internetnya connect dan harusnya kalau Anda pakai LAN, itu situs yang Linux OR ID itu harusnya ini terbuka. Karena yang terblokir itu hanya kalau kamu buka dari jalur wireless LAN. Nah, kalau dari jalur kabel ini harus terbuka. Oke. Ini sudah selesai. Coba kita cek. Ini harusnya tidak terlimit. Ya. Sesuai dengan ya bandwidth yang diberikan oleh ISP ya. Kalau pakai wireless kita masuknya ke hotspot. Jadi ada limitasi bandwidth di situ. Oke, itu saja untuk videonya. Kita sudah selesai. Untuk pembahasan soal uji kom ini untuk yang network administrator media. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.